investor, sorry ya tadi ada kendala. Kita coba lagi mengundang narasumber kita, Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research GUC Sekuritas. Nah, sekalian kita coba sebentar, kita coba ngundang lagi perbincangan kita. Kira-kira terima kasih pada yang udah join ini sobat investor. Oke. Halo. Oke, nah narasumber kita udah join. Hai Mbak Sheryl, apa kabar? Maaf ya tadi ada kendala sedikit. Mbak. Selamat siang, apa kabar? Nah, selamat siang, baik. Nah Mbak Sheryl, suara saya udah terdengar Jelas. cukup jelas atau Suara belum? saya jelas juga ya? Iya, sudah jelas. Nah, Mbak Sheryl, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Mbak pergerakan indeks harga saham gabungan pada 1 minggu Oh ke iya, depan? baik. Jadi kita lihat hari ini IHSG-nya lebih cenderung melemah ya, karena sentimen global juga ya. Kita tahu ada koreksi yang signifikan hari Jumat malam karena ada kasus kolapsnya salah satu bank besar di Amerika gitu ya. Nah, tapi kita lihat dampaknya nggak terlalu parah-parah amat di market kita siang hari ini, sesi 1 hanya melemah minus 0,05, nggak sampai 0,1% melemahnya. Jadi support IHSG kita di 6.700 kelihatannya sangat kuat ya, bisa kita andalkan. Tapi untuk seminggu ke depan marketnya masih akan fluktuatif nih Mbak. Soalnya minggu ini kita menantikan berbagai rilis data inflasi dari Amerika ya. Apalagi kita tahu market nih akhir-akhir ini galau banget soal The Fed yang semakin hawkish, yang tiba-tiba mau menaikkan suku bunga lebih besar daripada perkiraan. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, indeks harga saham gabungan ini apa ada dipengaruhi dengan Silicon Valley Bank yang kemarin sedikit mengalami Betul, gangguan nih, Mbak sangat Sheryl? dipengaruhi sama sentimen global tersebut ya. Jadi market kan khawatir kalau hal itu tersebut akan menjadi efek domino gitu ya. Tapi kita lihat semakin memasuki dibukanya market Asia, kita lihat investor pelaku pasar yang berkepentingan di sana juga mulai punya waktu untuk memikirkan solusinya ya. Jadi sedang digodok berbagai alternatif solusi dari kasus SVB tersebut. Jadi kelihatannya market udah nggak terlalu khawatir lagi soal hal tersebut. Oke, baik. Nah, Mbak Sheryl, ini kan kita memasuki tahun-tahun politik ya, yang justru bagus banget katanya bisa mendorong konsumsi, apalagi ini memasuki bulan Ramadan juga. Dan kemarin pemerintah mengumumkan mau membagikan bansos juga nih, jadi ada 3 sentimen positif. Nah, bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya itu politik kali ini tuh bertepatan juga nih dengan pemulihan ekonomi dan sentimen global. Kira-kira tanggapan dengan Mbak Sheryl sendiri bagaimana? Apakah ini benar Iya, informasinya atau betul Mbak. bagaimana? Itu valid banget. Jadi kita lihat hal sentimen tersebut juga bisa jadi sentimen yang positif yang bisa membuat IHSG kita semakin bergairah nih menyambut tahun politik ya. Kenapa? Soalnya marketnya juga di sisi lain akan semakin volatile ya, akan semakin fluktuatif nih. Nah, kalau pasar yang datar tentu pasti kan nggak seru ya. Kalau pasar yang volatil, fluktuatif, itu yang disukai sama trader dan investor. Kalau trader tentunya bisa berbagai macam strategi lah untuk day trade, untuk scalping, itu seru banget. Kalau investor tinggal pantau buy on weakness aja setiap kali koreksi. Jadi ini akan membuat IHSG semakin menarik dan juga akan semakin ramai diperkirakan karena sentimen kan akan semakin banyak ya dibandingkan marketnya sepi, nggak ada sentimen, jadi datar-datar aja.
Jadi itu akan menjadi sentimen bagus yang membuat IHSG semakin bergairah. Oke, baik. Nah, Mbak Sheryl, kalau misalnya nih kita bicara tentang soal pemilu ya, ada nggak sih kayak sektor-sektor tertentu yang memang mempengaruhi dengan sentimen pemilu ini nih? Oke, jadi kalau pemilu kan banyak ya berbagai sentimen, mulai dari kira-kira kandidatnya siapa nih yang lebih cenderung disukai sama pasar. Lalu bagaimana kira-kira program kerjanya. Tapi yang pasti siapapun yang akan menjadi, siapapun yang akan mencalonkan, pasti kan ada momen kampanye ya. Ada peningkatan likuiditas, perputaran uang semakin ramai. Nah, apalagi juga UMP ya, upah minimum tahun 2023 ini kan naik nih setelah 2 tahun tertunda ya. Jadi kita lihat sektor consumer itu akan jadi primadona nih, pilihan utama untuk menyambut tahun politik. Kita juga lihat pemilu kan meningkatkan likuiditas ya dan perputaran uang. Meskipun yang perlu kita perhatikan juga ada resiko kenaikan inflasi ya, itu yang bisa menekan ya, yang menjadi resiko. Nah, kalau dari sektor konsumen primer kita unggulkan ada Indofood, ada Mayora, ada Sido, kayak gitu. Oke, baik. Nah, berbicara tentang Sido nih, tadi yang Mbak Sheryl sebutkan, ini ada salah satu emiten yang cukup menarik. Dia sedikit-sedikit naik, tapi sekalinya turun hampir ARB. Ini kenapa nih Mbak Sheryl? Saya gregetan banget nih dengan emiten satu Oke, ini. ya. Jadi kalau kita lihat dalam tren menengahnya, Sido ini masih uptrend ya sebenarnya ya Mbak. Meskipun kalau di akhir-akhir ini, di seminggu ini dia cenderung sideways, melemah ya, karena baru rilis juga laporan keuangannya yang ternyata ada penurunan kinerja. Tapi kalau kita lihat penurunan itu, naik turun itu wajar ya, selama kita lihat Sido ini juga bisnisnya menarik, prospeknya juga masih bisa bertumbuh ya di tahun 2023 ini dengan berbagai inovasinya, perluasan produk yang dikembangkan, lalu juga kita lihat um, dia kan dari sudut hal pandang bahan bakunya ini juga mengalami penurunan harga gitu, jadi itu akan bagus buat Sido gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Sheryl, saat pemilu itu kan biasanya ada momentum kampanye dan voting nih. Nah, biasanya di waktu krusialnya tersebut pergerakan saham itu biasanya kapan nih Mbak Sheryl? Apakah beberapa bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya seperti Nah, saat ini? jadi market kan menyukai segala hal yang pasti ya Mbak. Nah, saat ada kampanye dan voting, pemungutan suara, biasanya menjelang diumumkan kira-kira calon-calonnya siapa-siapa aja nih yang daftar. Nah, itu biasanya market akan koreksi dulu atau volatile dulu, menantikan kira-kira siapa aja yang maju. Nah, nanti menjelang voting, pemungutan penghitungan suara, nah itu juga jadi titik krusial itu. Karena market kan tegang ya. Wah, siapa nih yang akhirnya terpilih? Apalagi kalau poinnya tipis-tipis nih, kayak waktu 2019 waktu itu ya, sampai bertahap-tahap pemungutan suaranya seperti itu. Oke, baik. Jadi ketegangan itu mendekati masa-masa pemilu nanti ya, Mbak Sheryl ya. Jadi sekarang masih bisa slow-slow sedikit lah ya. Nah, Mbak Sheryl, kita mau ngebahas soal perbankan nih. Bank Mandiri itu kan mau stock split ya, dan sekarang berada di posisi, sorry sebentar saya buka, berada di posisi 10 ribuan, 10.300. Nah, ini pergerakannya bagaimana nih Mbak Oke, Sheryl? ya kita lihat Bank Mandiri ini memang masih uptrend ya untuk jangka menengah. Tapi dia juga terlihat punya pola double top nih kalau secara teknikal
resistennya itu ada di 10.500 gitu ya. Ya, dengan potensi tren sekarang ini kita bisa wait and see dulu sih kalau menurut saya ya, antara dia itu berhasil breakout double topnya ini atau dia koreksi dulu ya ke area-area supportnya, support uptrendnya, baru kita beli gitu. Jadi kita juga bisa tunggu stop splitnya kalau mau lebih aman, baru kita lihat lagi, pelajari lagi kondisinya gitu Mbak. Oke, baik. Karena biasa perbankan-perbankan besar seperti ini nih yang rajin bagi dividen ditunggu-tunggu sama sobat investor nih. Oke, Mbak Seril, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Suara Mbak Seril agak putus-putus Jelas soalnya. sih kalau di sini. Suaranya jelas ya. Oke, baik. Nah, Mbak Seril, kira-kira saham perbankan apa lagi nih yang direkomendasikan oleh Mbak Seril untuk investasi jangka panjang? Oke, kalau kami lebih menyukai Bank BNI ya, Bank Negara Indonesia, karena kita lihat di antara 4 big bank lainnya, Bank BNI ini yang secara harga paling ketinggalan, yang belum naik signifikan dibandingkan 4 big bank lainnya. Jadi kita lihat sekarang ini juga lagi dekat sama area supportnya gitu. Supportnya Bank BNI ada di 8.800, sekarang ada di 8.925. Nah, kalau kita lihat targetnya Bank BNI ini untuk jangka menengah panjang ya, apalagi juga tren suku bunga kan masih terus naik ya. Nah, itu kan jadi juga akan jadi sentimen positif nih untuk bank sebenarnya. Nah, kita bisa target untuk si Bank BNI ini di 9.500, jadi lumayan gitu. Lalu selain Bank BNI, kita juga suka Bank BRI. Nah, kalau Bank Ya. BRI bagaimana nih Mbak Seril? Bank BRI kalau kita lihat kinerja 2022-nya ya, ini yang paling signifikan kenaikan labanya. Lalu kita lihat secara harga dia juga masih menarik ya, kenaikannya nggak terlalu signifikan seperti big bank lainnya. Secara valuasi PBV-nya juga relatif lebih murah dibandingkan peers-nya. Nah, target kita Bank BRI itu ada di 5.200 untuk jangka menengah panjang Bank BRI. Jadi masih lumayan menarik gitu. Overall sih kita lihat big bank itu menarik ya. Cuma kalau disuruh mengurutkan, kita nomor satu kan si Bank BRI, Bank BCA, baru Bank Mandiri, kayak gitu Mbak. Oke, baik. Dan kalau misalnya ngebahas tentang bank-bank yang ada di LQ45 ini memang sangat menarik ya. Mau jangka pendek ataupun jangka panjang, luar biasa sekali nih panggungnya. Nah, Mbak Zeril, di tahun-tahun politik ini nih saham-saham apa aja nih yang harus kita hindari? Oke. Saham yang perlu kita hindari mungkin lebih ke saham properti ya, Mbak. Properti dan sektor dari infrastruktur gitu. Jadi kita perkirakan pelaku pasar lebih akan mencermati kira-kira kebijakan dan program kerja pemimpin berikutnya itu prioritasnya kemana gitu. Kalau seperti saat Pak Jokowi kan dari saat kampanye udah sangat jelas sekali ya kalau beliau sangat ambisius sama pembangunan gitu. Nah, kalau untuk sektor infrastruktur, nah kita perlu lihat nih apakah lanjut. Ya memang ada IKN ya, tapi sejauh mana nih kira-kira lebih detailnya lagi pembangunannya gitu. Jadi properti juga, kalau properti selain soal politik ya, itu kan terkait sama pembangunan juga yang masih perlu wait and see tergantung pemimpinnya nanti kebijakan gimana. Properti itu ada sentimen dari suku bunga. Nah, suku bunganya kan kalau di Amerika ada potensi kenaikan lebih tinggi daripada perkiraan di awal tahun gitu. Otomatis Bank Indonesia kan juga perlu mengimbangi kenaikan suku bunga di Amerika supaya selisihnya spread di antara suku bunga kita ini tidak semakin menyempit gitu. Itu kan akan terjadi capital outflow ya. Nah, itu kan jadinya suku bunga kita mau nggak mau ikut naik juga kalau di Amerika naik.
bunga naik, mayoritas kan yang beli properti itu pakai KPR ya, misalnya perlu pinjaman bank ya, sedangkan suku bunganya tinggi, wah jadinya masyarakat nanti dulu deh belinya, gitu. Jadi itu bisa menekan pembelian properti seperti itu. Oke, baik. Nah, Mbak Seril, tadi kan kita ngebahas hal-hal yang harus saham-saham ataupun emiten yang dihindari di tahun-tahun politik ini. Nah, kalau misalnya nih ngebahas investasi jangka panjang, tapi tidak di dalam emiten-emiten perbankan, kira-kira saham apa yang bisa kita pantau nih Mbak Nah, Seril untuk tadi jangka juga ada panjang? yang ketinggalan nih Mbak Nadine. Setelah sektor konsumen Oh ya, primer ya, gimana? yang menjadi primadona di menjelang tahun politik, sektor telekomunikasi itu juga akan cemerlang nih menyambut tahun politik ya. Karena kalau kita lihat secara historical, secara data ya, yang sudah terjadi, kayak di pemilu tahun 2014, pemilu tahun 2019, saham-saham telekomunikasi ini kompak nih menguat gitu menjelang kampanye ya, menjelang kampanye, karena kan saat terjadi kampanye produk dan jasanya kan akan meningkat nih penggunaannya untuk kebutuhan komunikasi saat kampanye ya. Jadi kita juga melihat telekomunikasinya ini menarik nih, pilihannya yang utama Telkom ya, target kita Telkom lumayan masih jauh ya margin of safety-nya ada di 4.500 target Telkom kita, lalu ada Indosat juga ya, lalu juga ada XL seperti itu. Oke, baik, siap. Nah, Mbak Seril, kalau misalnya nih saham rokok, ada beberapa saham rokok yang dari COVID kemarin sepertinya belum recovery ya. Itu ada kaitannya nggak sih dengan cukai yang naik atau bagaimana nih prospeknya di Iya, tahun politik ini? oke. Nah, memang cukai rokok kan udah bertubi-tubi juga ya kenaikannya. Nah, tapi emitennya sudah merespon juga ya, kayak gudang garam sama HMSP itu mereka udah kompak nih menaikkan harga rokoknya ya. Bahkan gudang garam itu selama 3 bulan berturut-turut di bulan Desember, Januari, Februari, Maret ya, Maret akhir. Ini setiap bulan, setiap periode dalam 3 bulan itu naik 4-8% itu gudang garam. AMSP itu juga udah naik secara year to date, harga ecerannya udah naik sampai 8%. Jadi kita lihat meskipun ada kenaikan cukai, tapi emiten sudah menyesuaikan, sudah beradaptasi dengan kenaikan harga. Nah, tapi resikonya kenaikan harga itu juga bisa membuat pertumbuhan penjualan menjadi stagnan atau bahkan menurun gitu Mbak. Nah, meskipun di sisi lain juga ada harapan kalau permintaan itu bisa terjaga ya seiring dengan mobilitas masyarakat yang kembali ke level pre-pandemi, apalagi juga nanti bisa mudik ya lebaran tahun ini ya, jadi mobilitas tinggi, konsumsi rokok ya. Tapi kalau secara overall, secara kesimpulan, sektor rokok sih kita lihatnya netral aja ya, karena mix ya sentimennya seperti itu Mbak. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang saham rokok ini, pertumbuhannya tetap diminati ya. Masih banyak juga yang konsumsi rokok ya, Mbak Iya, Ceril ya. betul. Kalau Nah, sobat investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya sobat investor biar kita kulik-kulik nih portofolionya. Nah, Mbak Seril tadi ada yang nanya tentang Antam nih Mbak Seril. Sekarang kan Antam di bawah 2000-an ya pergerakannya. Gimana tuh Mbak Seril? Apakah akan ada pergerakan ke atas 2000 lagi atau tidak? oke, Dalam waktu dekat. Antam ini kan memang sektornya masuk ke metal mining ya Mbak. Jadi kita lihat nggak cuma Antam, tapi teman-temannya si Antam itu juga kompak lemah ya di tahun 2023 ini. Lalu harga komoditasnya ya yang menjadi underlyingnya juga itu kan juga turun signifikan nih secara year on year maupun secara year to date gitu ya. Itu karena normalisasi supply chain juga yang kemarin sempat terganggu akibat lockdown di berbagai negara. Nah, memang Antam sekarang downtrend ya, tapi kalau untuk jangka
jangka panjang ya, sebenarnya Antam dan teman-temannya yang di sektor metal mining ini sebenarnya sih menarik gitu ya. Menarik kenapa? Dari waktu ke waktu kan perkembangan energi ramah lingkungan ya, kayak mungkin beberapa tahun lalu kendaraan listrik antusiasmenya belum sampai seperti sekarang. Tapi kalau sekarang tahun-tahun terakhir ini kita lihat penjualannya tuh sangat besar kenaikannya. Bahkan pemerintah aja sampai mengeluarkan insentif gitu. Artinya kan ini sentimen sektor yang didukung sama pemerintah sebenarnya. Tapi memang perlu waktu ya, jangka panjang. Apalagi juga kita lihat dari perkembangan peralatan teknologi ya, dari hardware itu kan perlu dari nikel, metal mining ya, komponen-komponennya gitu. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya bagus. Tapi kalau untuk jangka pendek, memang investor kan masih khawatir juga sama kekhawatiran perlambatan ekonomi gitu. Jadi permintaan terhadap metal mining ini ya sementara ini masih belum kuat gitu. Jadi akibatnya sahamnya ya turun juga seperti si Antam. Kalau untuk jangka menengah panjang kita lihat bisa ya 2000 ya. Sekarang kan masih di 1865, jadi nggak nyampe 10%-nya ya. Beli sekarang sih masih belum. Kita masih perlu melihat tunggu bottomnya dulu nih, gitu. Karena masih ada celah untuk pelemahan lebih lanjut kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, jadi Sobat Investor tadi ada yang bertanya tentang Antam. Itu tadi penjelasan dari Mbak Seril ya, Sobat Investor tentang Antam. Nah, Mbak Seril tadi ada yang nanya juga nih tentang mengenai ASLC. Jadi kan ASLC ini emitennya sedang turun nih di bawah 100. Nah, ini gimana nih Mbak Seril pergerakannya untuk jangka panjang? Apakah bisa kita hold atau kita cut loss nih Mbak Seril? Nah, ASLC kita lihat ini udah dapat sama supportnya sih Mbak. Supportnya tuh ada di area 80 ya sampai 82. Tapi kalau kita lihat indikator momentum, sebenarnya ini udah oversold juga gitu. Jadi harusnya sih kalau IHSG-nya rebound saat aja ya, harusnya ASLC ini bisa rebound dulu. Nah, kalau teman-teman yang udah punya, kemungkinan bisa di averaging down ya di supportnya, lalu bisa dijual di kisaran 95-an ya, bisa disesuaikan dengan profil resikonya teman-teman ya, untuk average down-nya di berapa sesuai porsi pembeliannya juga di harga berapa itu ya. Oke, baik. Jadi kalau ASLC udah mendekati supportnya ya Mbak Seril, jadi tandanya apa nih Sobat Investor? Jangan di cut loss dulu, ada kemungkinan naik lagi nih sedikit ya Mbak Seril ya. Nah, Mbak Seril tadi ada Sobat Investor yang nanyain dari Suhani, kalau pergerakan TINS gimana ini? Pergerakan TINS kenapa Mbak tadi? Emiten sektor TINS. Iya, dia lagi nanya bagaimana kalau pergerakan TINS untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek ya. Oke, baik. Nah, TINS ini juga termasuk kelompoknya metal mining ya, seperti yang tadi kita review sekilas. Memang harga komoditas logamnya kan lagi rame-rame turun nih, gitu. Nah, kalau untuk TINS kita juga sama, strateginya sama si Antam. Sebenarnya untuk long term itu masih bagus gitu. Tapi untuk jangka pendek, sebaiknya kita masih wait and see dulu gitu. Karena kalau dari indikator momentum, koreksi yang terjadi ini masih belum oversold gitu. Jadi kita jangan cepat-cepat menangkap si metal mining dulu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Mbak Seril ada pertanyaan selanjutnya dari @jak_underscore Sultan. Mbak mau nanya pergerakan BMTR dalam jangka waktu 1-3 tahun. Sepertinya dia mau invest jangka pendek ini. Itu bagaimana? Oke. BMTR. Global Kita Media cek ya. dulu. Wah, ini pergerakannya sideways banget nih. Selama di tahun 2023 memang sih uptrend. Tapi kesininya dia sideways gitu. Nah, kalau kita lihat supportnya ada memang di area 280 ya BMTR. Resistennya ada di
300 gitu. Jadi range-nya memang nggak terlalu signifikan kalau untuk yang 1 sampai 3 tahun tadi ya, jauh sekali ya. Iya, 1 satu sampai 3 sampai tahun tiga jauh tahun. sekali ya. Nah, mungkin kalau mau spekulasi mungkin menjelang kampanye ya, ini kan siapa tahu ada kaitannya juga sama pencalonan pemimpin berikutnya gitu. Jadi kalau mau spekulasi baik ya bisa tunggu di supportnya aja gitu. Kalau sekarang sih belum menarik gitu. Oke, baik. Lagi tadi kenapa Jak Sultan milih BMTR untuk 1 sampai 3 tahun? Ini apa nih pertimbangannya ya Mbak Seril ya? Kan masih ada emiten lain yang lebih pasti dan bagus nih kira-kira. Oke. Sobat investor, apakah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tadi ada yang nanyakin Wika. Ini Wika. Kalau Wika bagaimana nih? Nah, dari @argo_54 nih Mbak Seril. Kalau Wika bagaimana? Oke, Wika rilis kinerjanya bagus ya. Nasibnya jauh berbeda dengan Waskita. Oke, kalau sekarang meskipun dia secara tren masih strong ya berisnya ini Wika, tapi kita lihat sudah mulai muncul berbagai pola-pola pembalikan arah gitu. Apalagi kalau di siang ini kita lihat volumenya naik nih cukup signifikan gitu. Tapi kalau ya untuk scalping sih bisa oke ya, dengan support di 560, targetnya bisa di 630. Tapi kalau untuk jangka menengah kita perlu wait and see dulu ya, karena masih bearish. Kecuali dia bisa breakout resisten tersebut, kita baru bisa pertimbangkan lebih jauh lagi. Jadi ini bagusnya untuk scalping aja jangka pendek. Oke, jadi kalau bisa disarankan untuk scalping. Nah, Mbak ada yang nanya ini tentang pergerakan ASES. Ini gimana nih ASES? ACES, emiten Ya, ASES. hardware ya Mbak. Oke, nah Iya. hardware memang sebenarnya menarik nih, soalnya mau menjelang Lebaran juga kan, ya. Jadi tahun ini udah bisa mudik, udah bisa silaturahmi ke rumah-rumah saudara nih, ke rumah teman-teman. Nah, untuk emiten ASES yang menjual berbagai perlengkapan, ya ini juga akan diuntungkan ya. Kita lihat setelah tahun 2023 ini dia jadi uptrend nih gitu. Jadi S-nya boleh sih. Kita lihat juga sekarang S nih di area-area support ya, dari pola uptrend yang terbentuk ya. Kita bisa buy S di 484 sampai 488 ya. Jadi tambah sedikit dari harga-harga sekarang. Lalu untuk targetnya untuk jangka menengah panjang kita lihat masih bisa sampai ke 550. Jadi lumayan jauh nih margin of safety-nya si S Hardware. Tuh. Oke, baik. Mbak Seril, the last question nih. Jadi di bulan 4 nanti kan ARB dan ARA udah normal ini ya. Sekalian kita menginformasikan juga nih kepada sobat investor. Ini kira-kira apa nih mempengaruhi nih Mbak Seril? Nah, jadi kalau kita lihat biasanya bulan puasa kan transaksi agak sepi ya. Tapi kalau kami lihat bulan puasa kali ini mungkin bisa berbeda nih. Mungkin bisa nggak sepi, bisa jadi pada rame karena ARB-nya udah ARB arahnya udah simetris lagi, jadi semakin seru nih gitu. Ya kalau untuk sebagai trader ya, nah itu kan justru yang dinanti-nantikan trader ya. Satu hari bisa mendapatkan profit 35%, meskipun di sisi lain ya bisa rugi sampai 35% juga gitu ya. Tapi nah namanya trader saya percaya pasti bisa memanfaatkan peluang di berbagai kondisi gitu. Nah untuk investor kan bisa lebih mudah mencermati, menangkap
saham-saham yang terkoreksi secara signifikan sekaligus dalam satu hari. Kalau kayak sekarang dibatasi, ya besok nunggu lagi. Kalau nanti udah bisa sekaligus satu hari bisa turun 35%. Jadi lebih seru gitu. Oke, baik. Mbak Seril, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini, Mbak Seril. Banyak banget nih yang mau kita kulik. Sobat investor juga banyak banget pertanyaannya, tapi waktu kita sangat terbatas nih, Mbak Seril. Terima kasih banget ya Mbak Seril untuk waktunya dan Ya, selamat melanjutkan aktivitas gimana kembali. nih? Selamat Selamat siang. siang. Izin live ya. Iya, siap. Nah, sobat investor itu dia tadi pembahasan kita menjelang tahun-tahun politik dan menjelang bulan ya, bulan kedatangan ARB dan arah normalnya kembali sebelum pandemi COVID-19. Udah siap belum ini kira-kira? Harus lebih disiapkan lagi mental healthy-nya ya, sobat investor. Nah, jadi ada beberapa saham menjelang tahun politik tadi, consumer, terus apalagi tuh, emitennya itu ada Mayora, ada Indofood, itu perlu dipantau nih. Sobat investor bolehlah scalping, ngambil cuan-cuan sedikit dari emiten-emiten ataupun sektor-sektor saham tersebut nih ya, sobat investor. Nah, sobat investor, berakhir juga nih waktu kita siang hari ini. Boleh ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, TikTok dan YouTube IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya sobat investor. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi break time selanjutnya. Selamat siang.